Hai, perkenalkan nama saya Indah Cita Bortumanggor, INPM 2100900037, mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Saya berasal dari Universitas Pembinaan Masyarakat. Baik, di sini saya akan membawakan buku yang berjudul Manusia Ide, karya Mokhtar Yadi. Judul pertama, Masa Kecil Penuh Duka dan Derita. Episode 20, tahun pertama pada tahun 1929 sampai 1950. Kelak, pakai bahan bakar apa lagi kita menanak nasi? Pada tahun 1935, kami kembali ke Malang. Selama 6 tahun di kampung, kami mengadakan kekejaman perang antar panglima atau yang disebut dengan warlord di dalam pedalaman. Hidup serba galau dan ketakutan. Pada suatu hari, nenek membawa saya ke kampung saya, ke Kelentang atau Viara. Di sana, suasananya sangat tenang dan hening, dengan panorama indah dan menawan. Saya ingat betul, beliau dengan serius berkata, "Cucuku, kampung ini memang sangat indah, tapi lihatlah penduduk di sini tetap miskin, karena mereka tidak ada yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Karena itu, kau harus pergi ke luar negeri, belajar dengan rajin dan tekun, pergilah untuk kembali dengan menyumbangkan ilmu dan keterampilanmu, membangun dan memakmurkan kampung halamanmu ini." Umur 9 tahun sudah ditinggal ibu. Ketika saya berumur 9 tahun, ibu sedang mengandung adik perempuan saya. Karena di desa tidak ada rumah sakit, pada waktu ibu melahirkan hanya dibantu oleh seorang dukun atau bidan. Dari luar kamar kami dengar jeritan ibu kesakitan. Adi lahir dengan selamat, tapi ibu meninggalkan kami selama-lamanya. Sejak saat itu saya dan adik menjadi piatu. Selanjutnya, ayah mengemban double status sebagai seorang ayah yang tegas, juga merangkap tugas sebagai seorang ibu yang luwes. Beliau sering menambal baju kami yang sobek, memandikan saya dan adik. Di malam hari sebelum tidur, beliau selalu mengingatkan kami untuk bersih-bersih diri dan buang air. Kuliah di National Center University Nanjing. Tahun 1945, pemerintah fasisme Jepang bertukuk lutut dan menyerahkan kepada tentara sekutu. Pada tahun 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perang reformasi kemerdekaan meletus di Surabaya menghadapi tentara Inggris. Kemudian tentara Inggris menyerahkan kota di Surabaya kepada tentara kolonial Belanda yang terus menyerang masuk ke kota Malang. Pemerintah kolonial Belanda dengan politik divisi et impera berusaha memecah belah kekuatan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Republik Indonesia Timur. Saya mendengar ada seorang bernama Sio Gyok Chan, pemimpin para pelajar Tionghoa di Jawa Timur, mengadakan demonstrasi di jalan-jalan menentang perencanaan saat itu. Saya langsung mendukung dan ikut langsung aktif bergabung dalam kegiatan tersebut. Masa bersama pemerintah membangun ekonomi episode 20 tahun kedua pada tahun 1951 sampai 1970. Menjelajah Pulau Jawa, pada tahun 1950 saya kembali ke Indonesia. Ketika Indonesia telah berhasil mengusir tentara penjajahan Belanda dan telah mencapai kemerdekaan setelah dijajah Jepang selama 3,5 tahun dari tahun 1942. Selanjutnya Indonesia selama 5 tahun mengadakan perjuangan kemerdekaan. Kurun waktu 8,5 tahun, perang kemerdekaan tersebut mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi ambruk, pemerintah miskin, dan rakyat semakin melarat. Ketika saya mendapatkan ide untuk menjajaki seluruh Pulau Jawa guna mengetahui cara dan pola kehidupan penduduk setempat dan apa yang mereka butuhkan, dengan penuh keyakinan saya bekal seadanya, saya mulai mengadakan penelitian dan menceritakan. Perjodohanku, istri idaman saya adalah seorang gadis bernama Lilei Mei, tapi ayah saya menjodohkan saya dengan gadis lain, anak temannya ayah saya yang bermarga Tan. Ayah tidak menyetujui gadis pilihan saya karena kami berasal dari marga yang sama, yaitu marga Li. Saya tidak sampai hati membuat ayah kecewa. Saya terus bersabar dan tidak pernah menyinggung masalah pernikahan saya. Begitu tiba di kota Jember, saya langsung ke rumah dan menghadapi Ibu Lime.
memperkenalkan diri, belum berani menyinggung masalah berlamaran. Begitu saya masuk dan menyaksikan kegiatan toko beliau yang sangat lebar dan panjang, saya langsung merasa janggal dan kaget. Alasannya karena kondisi toko yang sangat besar, tapi hanya sebagian besar sekitar 15 kali 7 meter. Bermimpi menjadi bankir. Jika berangkat sekolah, saya pasti melewati sebuah gedung yang mewah ala Eropa. Tampak banyak orang yang sibuk bekerja, tapi tak tampak barang dagangan karena mereka merasa heran. Suatu hari saya bertanya kepada Pak Lo, kepala sekolah kami, di dalam toko megah itu apa yang mereka perjualbelikan? Setelah itu beliau menjelaskan bahwa gedung-gedung itu adalah milik orang Belanda. Kegiatan bank adalah milik Belanda yang mampu menampung titipan dan dari masyarakat sebagai deposito. Kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk modal kerja atau keperluan lainnya dengan membayar bunga yang lebih tinggi daripada deposito keuangan. Kisah Bang Buana. Berkat semangat kerja yang tulus dan tekun, kurang dari 2 tahun Bank Buana telah menjadi bank terkemuka dan terbesar di antara bank swasta milik etnis Tionghoa. Cabang-cabang Bank Buana tersebar di beberapa kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Solo, Jogja, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Jambi, Medan, dan Manado. Pada tahun 1996, Jenderal Soeharto menerima Jenderal Soeharto menerima saran dan gagasan reformasi luar negeri. Beliau mengadakan reformasi dan kebijakan ekonomi pasar bebas. Nilai tukar rupiah meningkat dan harga barang turun, sehingga ekonomi mulai stabil. Fenomena ini menyebabkan banyak bank mengalami kredit macet. Bank kehilangan kepercayaan sehingga terjadi di mana-mana. Pesan dan ajaran ayah. Bulan Agustus, kondisi kesehatan ayah melemah, selalu mual dan tak nafsu makan. Semula dokter juga menduga sakit mah, tapi setelah makan obat, kondisi ayah tidak juga berubah. Lalu berturut-turut ayah ditangani oleh 3 dokter terkenal. Kondisi ayah tetap tidak membaik, bahkan bertambah parah. Akhirnya kami membawa ayah ke Surabaya. Setelah diperiksa oleh dokter ke spesialis, kemudian di ronsen sinar X, baru diketahui bahwa pada saluran pencernaan ayah terdapat kanker stadium 3. Menghadapi kemalangan ini, langkah pertama yang saya ambil adalah segera menyelesaikan semua hutang yang berjumlah kecil. Tersisa 3 kreditur besar yang belum mampu saya lunasi. Tapi dengan baik dan tulus saya datangi mereka satu persatu. Saya jelaskan tentang kesulitan yang saya hadapi dan bersedia menyerahkan rumah tinggal saya serta seluruh stok yang saya miliki sebagai kompensi pelunas hutang. Masa pengembangan usaha dalam era globalisasi ekonomi. Episode 20 tahun ketiga pada tahun 1971 sampai 1990. Latar belakang globalisasi ekonomi. Ada kata bijak Tiongkok mengatakan, anak bicara tentang hari esok, kaum muda bicara tentang hari ini, orang tua bercerita mengenai peristiwa kemarin. Pada masa kanak-kanak, saya sering berpikir, mengapa sekelompok kecil orang kulit putih, khususnya orang Inggris, pada waktu itu mampu menaklukkan daratan Tiongkok yang berpenduduk lebih dari 400 juta dan mampu menduduki kota-kota penting seperti Shanghai, Wuhan, Tianjin, Dalian, Hong Kong, dan Xiamen. Bagaimana pula orang Inggris dengan kekuatan tentara yang terbatas yang mampu menjajahi benua Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Afghanistan, Iran, dan yang jangkauannya yang hampir mengelilingi satu putaran bumi. Kesempatan dalam ketertinggalan. Sebenarnya ide mempercepat pelayanan transport itu sudah kami praktikkan dan cara pada setiap kerja kantor usaha BCA dibentuk satu unit kerja ekspedisi. Tugasnya setiap hari mengantarkan data pemerintah, pembayaran pengiriman uang dari satu cabang ke cabang lainnya. Data pemerintah pembayaran disimpan dalam tas besi. Setelah dicocokkan dengan kode rahasia pada setiap pembayaran yang berada di dalam daftar, saya segera mengeluarkan produk baru, yaitu fasilitas perkreditan akun, payable,
yang didesain khusus. Ini adalah fasilitas kredit bagi pengusaha hilir, bisa membeli barang dengan membayar kontan untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan menghasilkan barang laba yang lebih besar. BCA otomatis menjadi barang keliling bagi para pengusaha tersebut berdasarkan 3 program kerja, yaitu program pelayanan transfer, program dana utang, dan program piutang. Gerakan Tabungan Nasional. Mengenai gerakan tabungan ini, sekalipun sudah melakukan perbaikan jumlah tabungan, tetap saja tidak banyak meningkat. Betapa pentingnya gerakan tabungan tersebut bagi pembangunan bangsa dan mencintai tanah air dan meningkatkan kesabaran dan menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Cara demikian tidak hanya mengurangi sifat buruk berjudi, tetapi bisa juga menjaga keamanan sosial, mendidik kebiasaan baik untuk menabung untuk masa depan yang sejahtera. Untuk menyukseskan program ini, saya segera membentuk panitia khusus dan melengkapi segala persyaratan untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Program ini kami namakan Tabungan Hari Depan, disingkat tahapan. Menggunakan dana luar negeri. Selama 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, tapi dana yang dihimpun dari masyarakat belum cukup untuk mendukung pembangunan nasional. Begitu juga dengan perbankan Indonesia mengalami kesulitan yang sama, banyak yang belum bisa memenuhi tingkat capital education ratio atau yang dengan CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tugas utamanya membantu para pengusaha Indonesia mendapatkan fasilitas untuk membuka letter of credit dan mendapatkan financial funds berjangka 6 bulan. Bank di Hong Kong memiliki dana kuat dan mendapatkan dan suku bunga yang lebih ringan daripada Indonesia. Hasil kegiatan Central Asia Capital Group di Hong Kong sangat kuat dan efektif, bisa langsung membantu BCA memperkuat kapital, memanfaatkan kekuatan orang, dan majukan diri sendiri. Awal tahun 1977, kami mencoba mengambil alih National Bank of Georgia, lalu membeli sebagian saham Union Printers Bank. Pada tahun 1984, kami mengakuisisi Wharton Bank, dan berikutnya pada tahun 1985, Bank BCA membuka cabang di New York. Serta dengan kegiatan ini membuktikan bahwa BCA telah mempunyai kemampuan go internasional. Ketika itu BCA adalah salah satunya bank global atau multinasional di Indonesia. Kisah lahirnya Lipo Group. Ada teori yang mengatakan dalam masyarakat kapitalis yang berbudaya dan maju, tenaga pendorong ekonomi, kegiatan ekonomi tak dapat dipisahkan dengan sebuah unsur modal. Adapun modal kerja, sebuah bank berasal dari dana pasar modal. Sebaliknya, sebagian dana pasar modal dihimpun dari dana bank. Pada tahun 1958, saya mendapatkan ilham memakai Lipo sebagai nama perusahaan keluarga kami. Li sinonim dengan kekuatan atau moral, kata Po berarti sumber. Maka Lipo berarti sumber kekuatan modal dan moral. Model dan cara kerja Stephen Ince. Saya jelaskan bahwa Amerika adalah pusat ekonomi dan pusat keuangan dunia yang sangat berpengaruh menentukan perkembangan ekonomi dunia. Jika ingin kerja besar, harus berani terjun di gelanggang pusat ekonomi dunia. Saya juga memperkenalkan filsafat logi yang berkata, ada itu adalah tiada. Selain itu, beliau mengakui analisis saya tentang cara dan gaya orang Yahudi, Jepang, dan Tiongkok berbisnis di Amerika. Akhirnya kami sepakat membangun bank perdagangan sebagai bank dasar bank investasi untuk mendukung kegiatan kami di Amerika. Dari era Samudra Atlantik sampai era Samudra Pasifik, episode 20 tahun keempat pada tahun 1991 sampai 2010. Mr. Jinping tak merupakan sahabat lama. Suatu hari, ketika saya menjumpai sekretaris Dewan dan Gubernur Provinsi Fujian, Mr. Chen Guangqi dan Mr. Jiang Qin di kota Fuji, Mr. Jinping pemuda yang sangat ramah, rendah hati, gampang bergaul, tulus dan sederhana. Semula saya mengira
bahwa beliau juga seperti pemimpin pemerintah daerah lainnya yang giat dan getol menarik investor. Di luar dugaan, selama 2 jam pembicaraan, beliau tidak menyinggung masalah investasi di daerahnya. Beliau dengan rendah hati dan tulus menanyakan pandangan saya tentang kebijakan informasi ekonomi Tiongkok serta bagaimana memanfaatkan pasar modal untuk pembangunan untuk infrastruktur daerah. Usaha pengembangan sumber lahan. Ketika Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, saya mendapatkan peluang usaha pengembangan lahan. Ketika itu, sasaran utama saya bukan pengembangan industri properti, melainkan peningkatan nilai guna sumber lahan. Prestasi dan reputasi pengembangan ketiga sumber lahan tersebut membuat popularitas Lipo Group di dunia bisnis properti kian meninggi. Kian banyak orang yang menyerahkan lahannya kepada Lipo Group, antara lain PT Tanjung Bunga di Makassar dengan lahan seluas 7 km persegi dan PT Sentul dengan luas lahan sekitar 36 km persegi. Sumber lahan banyak menghasilkan produk. Lahan itu adalah badan, maka ia dapat diolah dan ditingkatkan daya gunanya menjadi lahan pertanian, lahan industri, lahan perumahan, lahan pusat perbelanjaan, lahan supermarket, supermall, bioskop, taman hiburan, hotel, sekolah, rumah sakit, dan lainnya yang dapat dikembangkan menjadi komplek atau kawasan terpadu. Semua itu hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh tim manajemen yang profesional didukung oleh sistem terpadu antara operation line, informasi sistem, dan komputer sistem sehingga kami mampu setiap tahun membangun 20 matahari, 20 supermarket, dan 6 rumah sakit bertaraf internasional di banyak kota-kota besar Indonesia. Stephen Riyadi memilih Singapura sebagai basis usaha. Dari pengalaman krisis keuangan Asia itu, Stephen menyadari bahwa usaha properti di Hong Kong sudah dikuasai oleh 10 pengusaha raksasa setempat sehingga tidak ada lagi peluang bagi pendatang baru. Di samping itu, ia juga memikirkan masa depan pendidikan anak-anak, maka tahun 2000 Stephen memutuskan hijrah ke Singapura. Tahun 1984, setelah Stephen menyelesaikan pendidikan tingginya di University of Southern California, sempat magang di Citibank New York selama 3 bulan, lalu melanjutkan di Standard Chartered Bank di Hong Kong, sehingga memberikan peluang bagi Stephen untuk mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman kerjanya. Limi adalah istri, ibu, dan nenek yang teladan. Limi Suryawati Lydia, istri tercinta, adalah pelita sumber moral, etika, dan teladan bagi anak, cucu, serta kami sekeluarga. Ketika berusia 50 tahun, Limi tetap bersemangat melanjutkan pendidikan di University of Southern California, jurusan sosiologi. Ia ingin menjadi teladan bagi anak dan cucu. Ia selalu sabar memotivasi membantu kami, Tahir dan Jeffrey, serta anak-anak kami, Andrew dan Stephen, agar tekun belajar, minimal mencapai gelar master. Lime memberikan beberapa pedoman hidup untuk para cucu, antara lain potongan rambut harus sesuai tradisi, pakaian sederhana, pikiran selalu positif dan optimis, perilaku santun dan rukun, kerja tekun, dan pendidikan yang anggun. Masa tua sebagai panutan bagi anak, cucu, dan seterusnya episode 20 ke 5 tahun 2011 dan seterusnya. Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan Koridor Perdamaian Maritim Indonesia. Dalam bab episode 20 tahun keempat, pada tahun 1991 2000 sampai 2010, saya menguraikan tentang peralihan dari zaman Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik serta abad Cina faktor. Dapat saya simpulkan bahwa ekonomi nasional maka 10 tahun mendatang, saya yakin ekonomi Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi Samudra Pasifik yang berdampak positif dan menentukan. Karena itu abad ke-21 merupakan abad faktor Tiongkok yang menentukan ekonomi dunia.
terbentuknya kelas ekonomi. Setelah tahun 2010, jumlah penjualan kendaraan beroda 4 mencapai 1 juta mobil. Sekalipun jalan tol dibangun terus, pembangunan tidak stabil dengan penambahan jumlah kendaraan sehingga sebagian jalan tetap macet. Perkembangan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan maju pesat. Begitu juga transportasi udara dan laut dan darat. Pada tahun 2010, harga tanah di daerah pusat keuangan kota Jakarta dibanding 1998 meningkat hampir 10 tahun kelipatan. Kami membangun gedung terpadu di 3 bagian bidang lahan kawasan pusat keuangan kota Jakarta tersebut, masing-masing seluas 100 meter persegi. Ini membutuhkan daya beli masyarakat Indonesia telah meningkat tinggi. Hampir semua mal, supermarket, dan restoran setiap hari dipadati pengunjung. Pusat perbelanjaan Lipo Matahari dan Lipo setiap tahun membuka masing-masing 25 cabang di beberapa kota besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesan tahun baru 2015, lestarikan usaha keluarga. Kejayaan suatu perusahaan pasti punya keunggulan tersendiri yang bisa mendukung kejayaan nusa dan bangsa. Keuangan negara sangat bergantung pada pemasukan pajak. Kian banyaknya perusahaan tumbuh berkembang, kian banyaknya pula negara mendapatkan setoran pajak untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi demi kejayaan nusa dan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan sistem kaderisasi ini mendapatkan tim manajemen yang tangguh dan mampu melestarikan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan go publik di Amerika dikendalikan oleh masyarakat pemegang saham yang sangat memperhatikan keuntungan di jangka panjang. Masa kelangsungan hidup perusahaan di keluarga mereka tidak dapat bertahan lebih lama dibandingkan perusahaan keluarga di Jepang. Kesimpulannya adalah selama 86 tahun target dan tujuan hidup saya kian tinggi, bahkan lebih tinggi daripada nilai material berupa harta benda. Karena itu saya harus memiliki dan memimpin bank yang besar dan lebih besar agar kian banyak tenaga kerja yang mendapat kami tampung. Kami juga turut membina dan memberikan fasilitas nasabah untuk mencapai keuntungan yang lebih besar agar negara mendapatkan pungutan pajak yang lebih banyak. Kesimpulan kedua, selain itu, sistem kapitalis menciptakan kesenjangan sosial yang kian mendalam, menimbulkan kontraksi kepentingan masyarakat yang kian tajam, pertentangan antar kelas ekonomi kaya dan miskin. Pada akhirnya, hal itu akan memicukan krisis dan instabilitas sosial dan ekonomi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.